Semangat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada video kali ini dan karena ini masih bulan Syawal, tidak lupa kita menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan di edisi kali ini ada sesuatu yang spesial yang akan kita bicarakan. Mungkin sahabat dunia tambang kita sudah mendengar kabar burung bahwa di bulan Juni nanti akan ada perhelatan akbar terkait dengan keselamatan pertambangan. Nah, apa itu kegiatan itu? Apa tujuannya? Siapa yang boleh datang? Apapun mengenai kegiatan itu akan kita kupas tuntas, tas. Kita kuliti burungnya malam. Mohon maaf, bukan burung. Kita kuliti kegiatan apa itu. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Yang informasinya adalah A1 kuadrat, ya, bukan cuma A1 lagi, saking validnya informasinya. Pak Alwahono sebagai Direktur APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia, dan kita juga sudah kehadiran sosok yang sangat spesial, yaitu Pak Eko Gunarto sebagai pengawas dari APKPI. Dan saya pikir ya mungkin hampir semua pelaku industri pertambangan sudah mengenal siapa beliau dan sebagian besar saya yakin kita belajar dari beliau. Selamat malam Pak Alwahono dan Pak Eko Gunarto. Mungkin perlu disapa dulu para netizen kita ini, sahabat dunia tambang kita. Monggo Pak Al. Saya duluan ya. Monggo. Oke, sahabat dunia tambang kita ya. Iya. Ya, terima kasih sudah diundang dalam acara spesial nih dari dunia tambang kita bersama Pak Horas. Sebelum mungkin kita diskusi, saya juga masih di suasana Syawal ya Pak Horas, mengucapkan kepada seluruh insan pertambang Indonesia, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Baik, selamat malam sahabat dunia tambang kita. Pada kesempatan yang baik ini, sebagaimana tadi Pak Horas, Pak Al, dalam suasana bulan Syawal, saya ucapkan selamat Idul Fitri, 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, begitu sahabat dunia tambang kita, itu beliau-beliau yang akan teman kita berdiskusi pada malam hari ini. Nah, ini kan sudah banyak kabar beredar nih, Pak Al, Pak Eko, bahwa akan ada di pertengahan Juni ini acara terkait dengan keselamatan pertambangan. Acara apa sebenarnya itu, Pak Al? Oke, makasih Pak Horas. Jadi, gini, kita kan setiap tahun di Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia itu selalu rutin mengadakan event-event nasional ya, terutama untuk insan pertambangan di Indonesia, dengan diawali dulu seminar 7 Series dan kegiatan-kegiatan rutin kita ada S3 dan lain-lain. Kemudian di bulan ketiga tahun lalu kita mengadakan Mine Safety Campaign ya, melakukan campaign keselamatan pertambangan dari kilometer 0 Aceh sampai kilometer Sabang ya, sampai ke kilometer 0 Merauke ya. Alhamdulillah diikuti 1.400 perusahaan dan 3.500-an peserta dari seluruh Pertambangan Indonesia. Nah, kali ini kita berpikir di tahun 2023 ini karena Pertambangan Indonesia itu sangat banyak perusahaan ya, izin usaha kita aja lebih dari 5.000 kalau nggak salah ya di Tambang Indonesia, dan insan Pertambangan Indonesia sangat luas. Di satu sisi juga keselamatan pertambangan menjadi satu kewajiban di Republik Indonesia ini. Nah, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan otomatis sebagai wadah komunikasi dan organisasi satu-satunya untuk keselamatan pertambangan Indonesia untuk berinisiasi di tahun 2023 ini melakukan satu pertemuan puncak keselamatan pertambangan Indonesia. Yang pertama, yang kita sebut dengan PES Indonesian Mining Safety Summit 2023 sebagai pertemuan puncak pertama mewadahi seluruh insan pertambangan Indonesia dalam hal kaitannya dengan keselamatan pertambangan. Jadi gitu Pak Horas. Jadi di kegiatan Indonesian Mine Safety Summit itu kita ngajak seluruh insan pertambangan Indonesia ya
berkumpul ya, melakukan temu profesi tentu keselamatan pertambangan, dan sekaligus kita melakukan event ya, kegiatan, ada award dan lain-lain, agar bagaimana keselamatan pertambangan Indonesia tetap menjadi perhatian yang ke depan ya. Kemudian juga kita melakukan satu improvisasi bagaimana keselamatan pertambangan Indonesia menjadi semakin penting di hati kita semua. Itu kira-kira Pak. Luar biasa. Jadi ini yang pertama Pak ya? Baru pertama. Dan diprakarsai oleh APKPI. Betul Pak Horas. Ya mudah-mudahan ini yang pertama, tahun depan jadi kedua. Amin. Mudah-mudahan juga ini menarik suatu saat jadi ASEAN Mining Safety Summit ya, Mining Safety Summit, dan mungkin suatu saat bisa Indonesia menjadi prakarsa dunia untuk pertemuan puncak keselamatan pertambangan di seluruh dunia. Harapan begitu Pak Horas. Dimulai dari Indonesia dulu, kita dulu. Luar biasa. Jadi dimulai dari Indonesia, dan ya mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ada Asia Pasifik yang kita kenal dengan APOSO. Mungkin nanti ini akan menjadi seperti itu, atau cita-cita harapan kita bisa lebih besar dari itu. Nah, dengan kegiatan yang pertama ini dan fokus di keselamatan pertambangan, dengan melakukan kegiatan ini, apa yang diharapkan? Apa tujuan dari kegiatan ini? Mungkin Pak Eko bisa menjelaskan. Kembali ke visinya APKPI lah ya. Iya Pak. Visi APKPI itu adalah membangun keselamatan pertambangan Indonesia bertaraf internasional. Luar biasa. Nah, kita sudah mulai dengan workshop-workshop yang lokal, seminar-seminar nasional. Ya, maka sekarang kita mencoba membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Karena kalau kita mau membuat sesuatu yang besar, ya harus kita mulai dan harus kita coba, sehingga dengan First Indonesian Mining Safety Summit ini kita harapkan seluruh mata insan keselamatan pertambangan dan utamanya praktisi keselamatan pertambangan semua tertuju pada event ini, dan mudah-mudahan ada suatu perspektif yang lebih hebat lagi tentang keselamatan pertambangan di Indonesia ini, sehingga dari Sabang sampai Merauke tadi Pak Alwahono sudah menyampaikan tahun lalu ada kampanye bulan K3 tentang keselamatan pertambangan dari kilometer 0 Sabang sampai kilometer 0 Merauke. Nah, tahun ini kita fokuskan ke satu titik, dan dari satu titik seluruh mata yang sudah menuju satu titik mudah-mudahan bisa menggelegar, menyebar ke seluruh penjuru mata angin. Itu harapan dari APKPI. Mantap sekali Pak. Atau kalau boleh saya bilang, ibarat kata ini kayak handphone dicas gitu ya. Ya, tetap harus mengelola keselamatan pertambangan setiap saat, tapi ada saatnya dicas lagi supaya jos lagi, kira-kira begitu ya. Betul Pak Horas. Jadi ini kita berupaya ya, tadi Pak Eko, kita secara optimal ya berbagai upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran. Ya, walaupun kita semua udah tahu pentingnya keselamatan pertambangan, tapi kesadaran itu perlu dibangun secara terus-menerus. Mudah-mudahan event ini juga harapannya bisa membangun betapa pentingnya penerapan keselamatan atau membangun kesadaran keselamatan terhadap insan pertambangan Indonesia. Gitu sih harapan kita Pak Horas. Ya. Dengan kegiatan yang besar seperti ini Pak, nah kemudian dengan tujuan yang sangat mulia, siapa saja yang diundang hadir di acara ini? Atau boleh saya bilang bukan diundang hadir, siapa saja yang wajib hadir, gitu ya, bukan sunnah, tapi wajib. Kira-kira siapa aja nih, Pak? Makasih Pak Horas. Jadi siapa sih yang wajib hadir di sini? Pertama tentu insan pertama Indonesia ya. Siapa insan pertama Indonesia? Yaitu seluruh para praktisi tambang Indonesia yang tentu mereka peduli terhadap keselamatan pertama Indonesia ya. Karena namanya keselamatan pertambangan itu adalah bagian yang terintegrasi dalam pengelolaan kaidah teknik pertambangan Indonesia. Nah, oleh karena itu siapa yang harus hadir ya? Tentu harapan kita ramai-ramai nih para pimpinan perusahaan pertambangan,
baik itu pemegang izin usaha pertambangan, baik itu para mitra kerja, kontraktor, subkontraktor ya, itu ikut berpartisipasi. Apalagi yang para pekerja yang ada di pertambangan Indonesia. Nah, itu harapan kita, karena ini adalah perhelatan atau pertemuan puncak dari pertemuan profesi. Kita berharap ya teman-teman yang terlibat dalam pengelolaan keselamatan ya, mulai dari pimpinan perusahaan, kepala teknik tambang, terus PJO dan para praktisi keselamatan, dan tentu pada insan pertama Indonesia harusnya ramai-ramai gitu untuk hadir. Mantap sekali. Nah, dengan kegiatan yang kita rencanakan menggelegar ini seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, dengan tujuan yang sangat mulia, dan kalau semua pekerja tambang hadir ya nggak jalan juga tambangnya kan begitu, Pak. Nah, sampai saat ini sudah berapa orang yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya, Pak? Kalau konfirmasi komunikasi by telepon, email dah sangat banyak, Pak Horas. Paling tidak kan dari pengurus-pengurus asosiasi itu dah lebih dari 100. Kemudian insan pertama Indonesia kayaknya kita nggak akan cukup tuh ruangan. Jadi kita sekarang kan sebenarnya kita membatasi peserta dalam kapasitas 500 peserta. Kemudian kapasitas ruangan di sana hanya memadai untuk 700 orang. Oke. Jadi kita akan batasi peserta ini 500. Yang sekarang mungkin kalau digabung pengurus sudah mungkin lebih dari 300 orang. Oke. Jadi kesempatan nih 200 orang sekarang. Yang mau mendaftar segera gitu. Nanti nggak kebagian seat. Pelaksanaan tanggal berapa, Pak Al? Ini ada di belakang juga ya, 16-17 Juni ya. Artinya dari sekarang itu berarti 1 bulan seminggu, 5 minggu lah ya. Ya, sisa 5 minggu masih lagi. Ada slot berarti sekitar 200-an, Pak Horas. Dalam waktu 5 minggu. 5 minggu. Okay. Nanti lebih, Pak Horas. Nah, sahabat dunia tambang kita, seperti yang disampaikan oleh Direktur Pak Alwahono, Direktur APKPI, dalam waktu 5 minggu tinggal sisa 200 seat dari 700 yang tersedia. Jadi berlomba-lomba ya, adu cepat ini. Dan nanti di video ini ya kita akan tampilkan QR code untuk mendaftar atau mengkonfirmasi kehadiran. Jadi adu cepat, jangan tunggu surat undangannya hadir. Langsung saja daftar melalui QR code di video ini nanti. Nah, selain itu ada yang menarik, Pak Horas. Selain mendaftar ikut serta. Jadi bukan hanya kepesertaan kegiatan, kita banyak event-event yang bisa diikutkan. Nah, justru ikut peserta, tapi juga ikut event-event lomba dan lain-lain. Nah, buat teman-teman, mungkin saya sampaikan aja, Pak Horas langsung ya. Silakan. Buat teman-teman yang para kepala teknik tambang, kita juga ada award ya, namanya APKP Award. Itu award ya, penghargaan para KTT gitu. Yang kedua, para insan pengelola keselamatan, mulai safety manager, kemudian superintendent, safety officer, supervisor, safety officer. Ini kita ada award. Jadi award itu berarti dari informasi kita sampaikan mereka harus mendaftar dulu ya, dengan syarat ketentuan daftar. Ya, sekarang lagi berlomba-lomba nih, ramai daftar. Nah, terus yang terima award nanti yang seperti apa, Pak? Nah, kita ada kriteria, memang ada panitia kita yang menentukan, ada tim penilai yang menentukan. Yang jelas satu, bahwa punya komitmen yang kuat di bidang keselamatan dengan tentu prestasi-prestasi yang sudah mereka tunjukkan dalam periode, dalam posisi mereka sebagai level untuk award itu. Nah, itu dalam awardnya. Jadi nanti ada penghargaan, ada award kepada para KTT tadi, para peserta safety dan lain-lain. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik buat kita agar meningkatkan komitmen dan upaya kita untuk kinerja keselamatan tentu, Pak Horas. Mantap sekali. Itu awardnya. Tapi kita banyak acara happy fun lain. Apa aja itu, Pak? Di antaranya kita macam-macam nih. Yang biasa lomba foto. Ya, foto-foto di tambang itu kan banyak tuh. Iya, saya lihat ada di sini nih. Kameramen kita di tambang tuh kan banyak tuh orang. Kreatif sekarang dengan kamera yang canggih-canggih ya, segala macam, banyak foto-foto yang bagus. Nah, tentu foto yang original, hasil karya mereka sendiri, mereka tampilkan nih hasil-hasil foto mereka. Nah, hasil foto itu bisa nggak
harus asli hasil jepretan atau boleh diutak-atik lewat Photoshop dan sebagainya? Kita berharap itu original dari foto, ya original foto. Kalaupun harus merubah, ditulis keterangannya, kan harus ditelusur. Nanti foto pakai kamera berapa kan akan bisa kelihatan juga, Pak Horas. Ya itu yang foto-foto. Nah, tentu banyak kreasi foto yang bisa dikembangkan. Ya, hebatnya lagi lomba foto dan lomba-lomba lainnya itu ngirim nggak hanya satu, lebih dari satu boleh. Jadi kan Pak Horas nih punya 10 foto, Pak Horas sendiri bingung mana foto yang lebih bagus. Kirim aja semua. Kirim aja semua biar wanita yang nilai. Biar jadi satu orang bisa banyak miliknya. Nah, selain lomba foto tadi ya, mungkin persingkat aja, ada lomba-lomba video. Video juga harus original, yang tidak menjiplak hasil karya orang lain, atau backsoundnya yang sering kita kena ini apa? Copyright. Kena copyright. Jadi kadang-kadang lomba foto itu kalau backsound yang ngambil lagu-lagu bagus segala macam dia kena copyright. Nah, bagi foto video kena copyright pasti kita akan reject juga nanti ya. Jadi yang hati-hati original, hati-hati. Backsound ya. Nah, backsound itu sering banyak masalah di backsound ya. Kemudian tidak juga menampilkan brand-brand company-nya mungkin itu juga kita hindari. Nanti ada persyaratan di situ. Nah, lomba video juga sama, lebih dari satu nggak apa-apa gitu. Kreatif buat video. Makin banyak kirim, makin banyak peluang menang gitu ya. Poster-poster ya, sama ya seperti video lain-lain. Kemudian ada lagi yang menarik, Pak Horas. Apa itu, Pak? Kita bikin yang namanya kita di lapangan tuh kan udah banyak pengalaman asam garam. Pengalaman asam garam kita bikin suatu quote, kata-kata indah, kata-kata mutiara di tambang. Itu kan menghibur tuh para pekerja tambang. Kata-kata mutiara yang nanti coba kita bukukan, kita terbitkan juga. Nanti teman-teman di tambang yang lain bisa baca. Nah, selain itu ada lagi satu ya, kita tentang. Tapi mohon maaf, Pak, terkait dengan quote, harus yang serius atau boleh ringan tapi kena. Misalnya nih, saya pernah lihat nih Pak nih, ada poster seorang mama-mama muda gendong bayinya, terus tulisannya, "Mas, hati-hati, saya nggak mau jadi janda," katanya. Itu kan ya sebenarnya ada dua indikator tuh, Bang Ras. Jadi kita itu ada lomboknya satu quote, kata-kata yang memotivasi lah. Yang kedua, kita ada cerita humor. Humor tambang kita banyak sekali kita dunia tambang. Mulai dari orang eksplorasi, ceritanya macam-macam lah ya di dunia tambang. Di tambang itu banyak sekali. Itu mau kita ambil tuh gitu cerita-cerita humornya mereka. Nah, selain cerita humor, kita juga nanti ambil apa lagi Pak Eko selain cerita humor gitu kemarin? Di sini cerita heroik. Ya. Selain humor kita ada cerita heroik. Nah, cerita heroik, cerita kepahlawanan kita di lapangan. Yang insiden bisa menyelamatkan orang gitu ya. Nah, cerita sukses yang tambangnya mungkin di demo masyarakat bisa mendamaikan. Kita kan banyak sekali cerita-cerita yang menarik. Ini menjadi inspirasi. Saya jadi ingat di NHM yang terjebak di underground. Bisa NHM, misalnya Freeport. Banyak lagi ceritanya macam-macam orang yang di dalam mesnya didatangin orang masyarakat setempat bawa parang gitu, akhirnya orang ketakutan gitu kan. Nah, orang ketakutan begitu dia keluar ternyata orang minta tolong, cuma datang rame-rame. Cerita tambang sangat. Padahal ini pulang dari ladang bawa parang gitu kan. Ada temannya sakit memang tiap hari bawa parang kan gitu. Nah, ada nggak ininya Pak Al? Misalnya ini juga nggak ada dibatasi ya, satu orang bisa kirim beberapa bisa, juga. Justru quote, cerita heroik, humor, ya kan? Teman-teman yang punya sering ikut stand up comedy itu kan di tambang, itu kan cerita humor semua. Kalau nanti cerita humor satu orang ngirim 10-20, kenapa tidak? Justru nanti kita mudah-mudahan harapannya kita punya quote, punya cerita humor tambang, nanti distribusi ke teman-teman semua sebagai hiburan di tambang. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini ada 8 kegiatan. Ada yang serius tuh. Paper, lomba menulis. Betul. Nah, sekarang ternyata lomba paper udah banyak sekali peserta. Yang kita nggak kebayang ternyata teman-teman insan pertambangan Indonesia ini banyak yang melakukan riset, melakukan pemikiran tentang keselamatan. Dan hari ini kalau nggak salah udah lebih dari 20
paper yang abstrak paper yang masuk. Atau jadi ternyata banyak ternyata. Kemarin ada yang ngomongin saya Pak Eko, Pak Al, nanyain pernah nggak dilakukan studi hubungan antara budget pengelolaan safety terhadap statistik kecelakaan? Misalkan berapa US dollar per ton batu bara. Jangan-jangan mau ikut lomba di sini. Bisa, bisa juga, itu kan perlu analisis pemikiran. Betul. Nah itu dalam bentuknya nanti adalah paper. Selain itu juga ada opini. Opini ya? Ya, penulisan opini. Nah itu dia sahabat dunia tambang kita. Tadi udah dijelaskan Pak Al, banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikuti dan hasil karya Anda nanti kalau sudah terpilih seperti yang disampaikan Pak Direktur APKPI tadi akan disebarluaskan. Dengan kata lain, yang punya karya otomatis jadi terkenal, jadi artis kan. Pak Eko, kan ada hadiah buat duitnya itu. Ada uangnya juga. Nah, itu dia. Kalau teman-teman belum sempat daftar, nanti di kanal YouTube Dunia Tambang kita, di video yang berbeda akan kita tampilkan satu persatu lomba apa, termasuk QR code. Jadi kalau Anda mau ikut misalnya mining, misalnya dalam hal ini, mau ikut lomba Funwalk misalnya, atau ikut Funwalk, bisa mendaftar di sini. Nah, nanti QR code-nya akan kita tampilkan juga. Funwalk-nya seru loh. Itu keliling Kebun Raya Bogor loh, Pak. Tapi agak bahaya juga, Pak, katanya. Kalau jalan di Kebun Raya Bogor bersama pasangan, bakal pisah katanya. Kalau ini mah keliling aja, Pak Ras. Bukan dalam rangka berdua-duaan gitu ya. Nggak masuk ke dalam, keliling aja. Artinya, ya kalau nanti Funwalk-nya tinggalin pasangan dulu kira-kira begitu. Jangan berdua masuk ke sana. Nah, dari semua kegiatan ini, Pak Eko, kan tentu kita berharap bukan hanya sekedar seremonial. Apa yang diharapkan manfaatnya nanti terkait dengan peningkatan pengelolaan keselamatan pertambangan sebagai impact positif dari kegiatan-kegiatan ini, Pak Eko? Untuk impact positif ya, output atau outcome, tentu kita kembali ke masa didikannya APKPI. Oke Pak. Di dalam pertemuan kepala teknik meminta harus ada forum komunikasi tentang keselamatan pertambangan. Maka berdasarkan amanah itu terbentuklah APKPI yang sampai hari ini eksis dan sudah mulai besar. Ya, anak yang diharapkan dari KTT itu, dan sudah bisa membuat acara First Indonesian Mining Safety Summit. Nah, harapan kita para KTT datang, praktisi keselamatan datang, dan membuat APKP ini semakin besar dan semakin mengelorakan keselamatan pertambangan. Dan bisa memberikan nilai tambah terhadap dunia pertambangan, sehingga visi APKP membangun budaya keselamatan pertambangan bertaraf internasional terwujud. Dan apa nilai plusnya? Semakin kita dikenal, maka semakin orang itu akan mencari kita, dan semakin orang itu pengen lebih dekat lagi kenal dengan kita, dan tentunya kenalnya dalam hal keselamatan pertambangan. Nah, kita harapkan dengan seperti itu pengelolaan keselamatan pertambangan meningkat, eksiden yang dianggap banyak semakin turun, kinerja keselamatan semakin bagus, dan di end-nya adalah produktivitas ya, karena tanpa keselamatan pertambangan produktivitas tentu sulit untuk tercapai. Nah, inilah media kita menyamakan persepsi, menyatukan langkah, membuat keselamatan pertambangan Indonesia ini betul-betul memberikan produktivitas. Amin. Saya ingat dulu sahabat dunia tambang kita, saya selalu, ya kalau istilah orang sekarang mau dicekokin, mau diapa oleh Pak Eko, dan saya sangat bersyukur dengan itu. Keselamatan pertambangan terkelola dengan baik, produktivitas naik, perusahaan untung, karyawan sejahtera, negara potensi penerimaannya juga meningkat, kemampuan negara mensejahterakan rakyatnya juga meningkat, semua happy. Jadi kenapa tidak, kan begitu Pak? Itu itu tadi ceritanya acara award, lomba-lomba.
itu cara mengikat silaturahim, membangun kesadaran. Tapi ada cerita yang penting untuk mencapai tujuan kita. Apa itu? Bahwa kita di sana tuh ada seminar-seminar. Yes, oke. Nah, seminar itu nanti narasumbernya banyak nih. Pertama, seminar kita itu nanti narasumber tentu ada dari pihak pemerintah, ya pemegang regulasi, melakukan pengawasan, kita minta tentu dari pemerintah. Yang kedua, kita ada dari perusahaan-perusahaan, baik UP maupun dari UJP. Bahkan tidak hanya UP UJP tingkat nasional, kita nanti akan mendatangkan pembicara-pembicara dari internasional. Yang kita udah hubungin, ada beberapa pembicara kita dari luar negeri, ya. Dari perusahaan tambang luar yang sudah menguasai mungkin termasuk tambangnya Indonesia dan mengelola tambang di dunia, maka mereka kita minta juga menjadi narasumber nanti. Terus yang berikutnya tentu narasumber dari usaha jasa kita di Republik ini. Jadi orang-orang yang punya experience, pengalaman, itulah bagaimana kita tadi Pak Eko nyampaikan, kita ingin berkelas internasional, maka pembicara internasional pun kita kumpulkan. Nah, itu seminar-seminarnya. Tapi ada lagi yang menarik. Apa itu? Kita juga ngumpul para akademisi. Kita lihat mungkin dari Universitas Indonesia, dari IFB dan beberapa universitas lain, kita minta masukan, kita minta bagaimana ulasan mereka tentang keselamatan pertama Indonesia. Nah, itu yang dari pihak akademis. Satu lagi yang sangat menarik, ya. Apa ini kira-kira nih? Nah, Indonesia ini kan di pertambangan asosiasi banyak sekali, Pak Horas. Nah, perwakilan-perwakilan dari sekelompok, entah itu misalnya ahli pertambangan Indonesia, segala macam, itu kan semua punya asosiasi. Misalnya asosiasi terkait smelter, termasuk mineral, apalah gitu ya. Mereka juga akan hadir gitu ya, batu bara. Nah, itu kan semua kita asosiasi. Selain perusahaan, yang UJP atau UP, mereka ini punya peranan penting, gitu, para profesi di situ. Nah, di kesempatan kali inilah kita juga mengundang mereka semua untuk menjadi narasumber dalam bentuk talk show. Nanti moderatornya saya loh, Pak. Mantap sekali. Jadi ada 11 atau 12 asosiasi kita undang dalam satu event talk show. Nah, bagaimana kita semua bersinergi di seluruh asosiasi. Bagaimana kita caranya mengoptimalisasi kinerja keselamatan tentunya, ya. Walaupun kita asosiasi berbeda, tapi kita semua punya irisan di Pertama Indonesia. Maka kita kumpulkan dalam wadah ini. Itu Pak Horas. Di satu kegiatan bisa mendengarkan akademisi, bisa mendengarkan praktisi yang hebat-hebat. Dari pemerintah juga, dari pemerintah, asosiasi. Dan gratis. Iya. Dan gratis. Dan ini Pak Horas, bahwa di APKP ini sejak berdirinya kita berprinsip pada menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Nah, kalau kita bicara good corporate governance itu kan ada 3 pilar. Pak. Ada pemerintah, maka nanti sebagai keynote speakernya adalah kita mengundang Bapak Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral Batubara selaku Kepala Inspektur Tambang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan tentunya visi misinya Pak Kepala Inspektur Tambang ada keselamatan pertambangan itu harus bagaimana. Itu dari pilar pemerintah. Nah, dari pengusaha, ya, pilar kedua pengusaha, maka ada KTT, orang-orang perusahaan yang memang punya pengalaman sangat luar biasa membangun keselamatan pertambangan berbagi. Yang ketiga dari masyarakat. Siapa masyarakat? Ada organisasi profesi, ada akademisi, ada pemerhati. Maka ini kita harapkan mereka juga menuangkan pokok-pokok pikiran sebagai pengalaman yang luar biasa tentang keselamatan pertambangan. Nah, dengan seperti itu, pemerintah, dunia usaha, masyarakat bersatu padu menuju satu tujuan, yaitu membangun keselamatan Indonesia yang luar biasa tadi. Makanya disebut itu pertemuan puncak. Mantap sekali, betul. Summit, pertemuan puncak keselamatan. Maka kita harapkan ya pemerintah hadir, ya, industri, beserta seluruh komponen di pemerintahan, para pengusaha hadir, utamanya KTT ini yang harus ikut bertanggung jawab karena PKP ini adalah lahir atas keinginan para KTT, dan masyarakat, organisasi profesi,
akademisi juga hadir. Saya pikir good governance prinsip-prinsipnya terpenuhi, tidak ada kata tidak selain keselamatan pertambangan Indonesia itu semakin luar biasa. Luar biasa Pak Eko. Dan 3 pilar ketemu ya kokoh lah. Nah, artinya banyak sekali manfaat yang diperoleh kalau hadir kan begitu Pak. Dan alangkah ruginya kalau sampai nggak hadir. Dan saya bisa pastikan sahabat dunia tambang kita, karena tadi udah ngomong-ngomong dengan Pak Al dan Pak Eko, jangan harapkan live streaming. Ya, iya. Nggak usah datang lah, nanti juga bisa nonton live streaming. Nggak ada. Jadi harus hadir. Sayang kalau nggak hadir. Ya, karena di sini kesempatan kita bisa ketemu dengan segala unsur yang punya kompetensi yang luar biasa. Kita bisa mereka ajak diskusi. Nanti ada kesempatan nggak Pak Al, Pak Eko misalnya selesai seminar, wah saya tertarik sekali nih dengan apa yang diomongin. Saya pengen diskusi lebih dalam lagi dengan Bapak itu. Otomatis kalau itu Pak Horas. Nah, ini kan ajang pertemuan. Betul. Setelah pertemuan saling kenal. Yes. Begitu saling tertarik, pasti ada komunikasi lanjut kan? Mantap. Hukum alamiah kan, makanya tadi Pak Horas bilang, jangan live streaming lah. Kalau ada kontak, ketertarikannya lebih mantap gitu ya. Betul. Kapan Pak lagi ini ajang yang luar biasa? Luar biasa. Tidak datang. Ya. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak ketemu. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak sayang. Tidak sayang. Tidak sayang. Bagaimana kita bisa riang, Pak Ura? Betul, betul. Ya. Ya diam-diam kalau nggak kenal. Pertambangan itu harus dengan hati yang riang. Yes. Setuju Pak. Setuju Pak. Ya. Karena mengurus keselamatan pertambangan dari hati, maka hatinya harus riang, Pak Ura. Mantap maka, sekali. Mari datang, ketemu, saling kenal, saling sayang, biar kita riang dan senang mengurus keselamatan pertambangan. Luar biasa. Dan rata-rata kan kegiatan pertambangan ya mirip-mirip aja kan Pak Eko ya. Di tambang, di KPC, di Adaro, Kideko, atau di Vale dengan di Antam, mirip-mirip. Jadi ya mari belajar dari pengalaman orang lain kan begitu Pak. Terlalu mahal kalau belajar setelah ngalamin kecelakaan dulu kan begitu. Nah, nanti pelaksanaannya di mana nih Pak Al? Oke Pak Horas, ini pelaksanaan karena kan kita insan pertambangan itu pasti komunitas kita kan banyak sekali. Maka kita menyelenggarakan di tempat yang pertama cukup luas ya. Kita lakukan di IPB Convention Center. Di Bogor berarti ya? Tepatnya di Botani Square. Jadi di atas ruang pertemuan besar, di bawahnya ada mallnya. Dan satu lagi di Botani Square itu, bahwa teman-teman yang dari bandara, dari mana, di depannya itu Damri. Terminalnya Damri. Dari bandara langsung Botani Square langsung juga? Ke Botani Square. Dan Damri depannya. Jadi mau ke mall ya di situ. Hotel di sekitarnya juga banyak sekali ya. Kemudian ya tempatnya juga cukup luas ya dari piknik ke kebun raya dengan cuma 2 langkah. Iya, nyebrang depan. Jadi sambil refreshing. Pusatnya kota. Jadi dan satu Pak Horas, ya, gratis Pak. Gratis ya. Yang bayar siapa? Perusahaan-perusahaan nanti yang memberikan sponsor. Iya, artinya dapat manfaat banyak, gratis. Ya di mana lagi ada yang begini kan? Orang ke toilet aja bayar, Pak. Oh, iya. Nah, dan pelaksanaannya tadi tanggal 16-17. Jadi sahabat dunia tambang kita, kalau ada yang punya rencana tanggal 16-17 mau bulan madu, mau nikah lagi, maaf, jangan. Mau hadir kondangan, mendingan tanggal kondangannya diundur aja dulu. Oh itu kan kawinan orang, suruh minta mundur dulu kawinannya. Jangan dilewatkan dulu. Bulan madu. Kebun raya. Ya, siapa tahu nanti pas acara itu bisa nginep di Istana Bogor, bulan madunya di Istana Bogor. Betul Pak. Atau buat yang jomblo, siapa tahu dapat jodoh di sini. Jadi sekalian aja datang. Jadi sekali lagi. Maka jauh-jauh hari itu daftar. Betul. Khawatirnya kita sih nggak nutup tapi pendaftaran, tapi kita kalau udah kapasitas penuh kan kita juga batasi. Terus nanti yang kalau ikut lomba. Baca saja di flyernya kapan harus mengirimkan lomba. Nanti kita tampilkan sahabat dunia tambang kita. Tapi terkait dengan kapasitas tadi 700. Tiba-tiba saya mendaftar ke 701 nih Pak. Sama sekali nggak bisa lagi. Gini Pak Uras. Gimana Pak? 700 itu kita buat kapasitas
kapasitas ideal. Kita cuma manggilnya 500. Ada istilahnya kalau zaman pandemi ada social distancing. Nah, ini ya tidak social distancing penuh, ya setengah social distancing. Tapi dalam kondisi khusus, jangankan tambah 1, tambah 100 sepertinya masih. Kita tuh batas penelitian itu sebenarnya 500. Tapi social distancing tadi. Kapasitas ruangannya bisa sampai 700. Artinya kalau sampai 500 bata-bata masih ini ya kemungkinan maksimal ditarik paling 700. Di luar itu sepertinya kita harus tolak. Kita ketemu di tahun berikutnya. Nah, itu dia sahabatnya tambang kita. Sisa 200 seat loh. Jadi ya jangan sampai nanti duduk di bangku tempel, kan nggak enak. Masa 2 hari di bangku tempel, jadi buruan daftar ya. Buruan daftar. Nanti QR code pendaftarannya kita tampilkan. Jadi sekali lagi langsung tandain di kalendernya, jangan kemana-mana, langsung pesan tiket. Dan sampai bertemu nanti di Bogor, di Botani Square. Dan kanal YouTube Dunia Tambang kita juga akan hadir nanti di sana sebagai media partner ya, media partner. Dan sponsor juga selain media partner. Terima kasih Dunia Tambang kita. Nah, Dunia Tambang kita bukan sebuah organisasi untuk mencari laba. Tapi seperti yang disampaikan Pak Al, Pak Eko tadi, Dunia Tambang kita diberikan kesempatan, diberikan kehormatan yang luar biasa untuk menjadi sponsor. Nah, kenapa kok nirlaba tapi kok jadi sponsor? Karena sebegitu besarnya semangat Dunia Tambang kita dalam rangka mendukung peningkatan pengelolaan keselamatan pertambangan. Jadi sekali lagi sampai bertemu 16-17 di Botani Square. Nah, terakhir nih Pak Eko, Pak Al. Siap. Apa pesan-pesan ke teman-teman dunia tambang kita, ke industri pertambangan mineral dan batu bara menjelang acara ini ya, sebelum nanti kita ketemu di Bogor? Silakan. Siap. Ya, terima kasih Pak Horas dan dunia tambang kita. Kami mengharap kepada insan pertambangan Indonesia di seluruh tanah air ini dapat berpartisipasi dalam kegiatan PES Indonesian Mine Safety Summit 2023 ini. Caranya baik berpartisipasi dalam lomba-lomba, partisipasi kehadirannya, dan sisakan waktu Anda ya, waktu kita semua sehingga di tanggal 16 dan 17 dapat hadir. Dan kalau ada lomba-lomba lain, upayakan untuk dapat ikut berpartisipasi. Itu aja mungkin Pak Eras, kita harap seluruh insan pertambangan Indonesia ini bisa ramai untuk partisipasi Pak Eras. Mantap sekali. Pak Eko? Sederhana saja kalau saya Pak Eras. Bahwa peluang atau kesempatan itu tidak berulang-ulang. Ya. Betul. Memang tahun depan mudah-mudahan ada. Ini mudah-mudahan, maka datanglah sekarang ini karena saat inilah peluang yang terbaik supaya kita dapat angle-angle tentang bagaimana mengelola keselamatan yang baik ya, dan bagaimana mendapatkan perspektif-perspektif yang luar biasa karena di sana banyak orang-orang hebat yang akan datang ya, maka kita belajarlah dari orang-orang hebat itu yang tentunya kita bisa ketularan hebat dan suksesnya untuk membuat keselamatan pertambangan di area kerja kita masing-masing menjadi lebih baik. Keselamatan never ending effort. Jadi marilah kita selalu berupaya hadir, dan dari sanalah kita mulai sesuatu yang baru menuju masa depan yang lebih baik dalam keselamatan pertambangan. Itu ya. Hadir ya kawan-kawan, biar kita bisa ketemu, ngopi bareng, ketawa bareng, humor bareng ala pertambangan. Mantap sekali. Never ending effort ya untuk pengelolaan keselamatan, itu tadi yang sampaikan Pak Eko. Jadi dan di sini kita bisa belajar banyak dan gratis. Maka kesimpulan saya dari 20 sekian menit pembicaraan kita ini adalah Indonesian Mining Safety Summit, kita singkat dengan IMS, terlalu cantik untuk dilewatkan. Baik sahabat dunia tambang kita, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih.